Jika sebuah jet pribadi berharga jutaan dan menawarkan pengalaman eksklusif, bagaimana mungkin tidak memiliki tingkat keselamatan yang sama dengan pesawat komersial? Intuisi mendorong kita untuk berpikir bahwa iya, karena pesawat kecil dan modern, dengan interior mewah dan dioperasikan untuk klien terpilih, tampak lebih terkendali dan aman dibandingkan raksasa yang mengangkut ratusan penumpang setiap hari. Banyak orang mengasosiasikan sifat pribadi dengan perhatian lebih, dengan layanan yang lebih dekat, bahkan dengan keandalan yang lebih tinggi. Namun, keselamatan tidak bergantung pada harga pesawat, kemewahan kabin, atau jumlah kursi. Tidak juga bergantung pada apakah pesawat itu besar atau kecil, karena dalam dunia penerbangan intuisi itu menipu. Keselamatan yang sesungguhnya dibangun di atas sesuatu yang jauh lebih mendasar, arsitektur risiko. Artinya, seluruh sistem teknis, struktural, operasional, dan regulasi yang mengelilingi pesawat sejak desain hingga pensiun dari layanan, dan justru dalam sistem itulah perbedaan mendasar muncul. Pesawat komersial dirancang, disertifikasi, dan dioperasikan untuk memindahkan ratusan orang setiap hari tanpa gangguan melalui ribuan jam penerbangan. Mereka tunduk pada regulasi transportasi yang sangat ketat dengan persyaratan redundansi, pengujian struktural, perawatan, dan operasi yang mewakili tingkat tertinggi dalam industri penerbangan. Jet pribadi sebaliknya lahir untuk misi yang berbeda. Fleksibilitas, akses ke bandara kecil, operasi yang dipersonalisasi, bobot lebih ringan, sistem redundan lebih sedikit, dan lingkungan operasional yang sangat bervariasi. Itu tidak membuat mereka tidak aman secara definisi, tetapi menciptakan ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang tidak mengejar standar yang sama dan tidak harus melakukannya karena fungsinya pun berbeda. Dan disinilah hal menarik muncul. Ini bukan soal kemewahan versus skala besar. Ini tentang memahami mengapa, meskipun keduanya terbang di langit yang sama, mereka tidak berbagi basis desain yang sama atau tingkat keselamatan yang sama yang dituntut regulasi. Akar dari semuanya dimulai dengan ide sederhana. Ketika misinya berbeda, desainnya juga berbeda. Jika pesawat komersial dan jet pribadi tidak mengejar misi yang sama, apa perbedaan struktural yang membuat mereka juga tidak berbagi standar keselamatan yang sama? Untuk memahaminya, kita harus melihat jauh sebelum sertifikasi, perawatan, atau regulasi. Kita harus melihat saat masing-masing diciptakan dan masalah apa yang harus dipecahkan karena disitulah perbedaan sesungguhnya dimulai. Pesawat komersial ada untuk memindahkan ratusan orang secara konsisten, dapat diprediksi dan berulang, sehingga masa operasi mereka intens dengan penerbangan harian, siklus lepas landas dan mendarat yang terus-menerus. Rute panjang, jadwal ketat, dan keausan mekanis yang besar yang terkumpul dalam periode relatif singkat. Tuntutan ini memengaruhi setiap keputusan desain karena struktur harus mampu menahan ribuan jam operasi setiap tahun dan sistem harus siap untuk redundansi ganda atau lebih sehingga semuanya cukup kuat agar kegagalan tunggal, jika memungkinkan, tidak memengaruhi keselamatan atau menghentikan operasi. Dengan kata lain, pesawat komersial dirancang dengan premis bahwa penerbangan harus bisa terus berlanjut bahkan ketika sesuatu berhenti berfungsi. Prinsip ini berarti pesawat dapat terus terbang dengan aman meskipun sebuah sistem gagal, karena ini bukan sekadar aspirasi, melainkan kondisi yang terintegrasi dalam struktur pesawat itu sendiri. Jet pribadi, di sisi lain, lahir untuk misi yang sama sekali berbeda. Tujuannya adalah menawarkan fleksibilitas, otonomi, dan akses ke bandara kecil, bukan untuk mendukung operasi industrialisasi. Jet pribadi bisa lepas landas dari landasan pendek, beroperasi di rute tidak teratur, mendarat di bandara terpencil, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus pemilik atau operator. Untuk mencapai fleksibilitas itu, desain difokuskan pada solusi yang lebih ringan dan efisien, dengan sistem yang dirancang untuk penggunaan yang lebih sedikit intensitasnya dan struktur yang disesuaikan dengan profil operasi berbeda. Dalam konteks itu, jet pribadi biasanya tidak mengumpulkan ribuan jam terbang setiap tahun.
maupun melakukan siklus berulang setiap minggu sehingga tidak tunduk pada pola beban berulang yang sama atau tingkat keausan kumulatif yang sama. Perbedaan ini tidak berarti satu pesawat lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain, melainkan mencerminkan bahwa mereka tidak dibuat untuk tujuan yang sama. Pesawat komersial berfungsi seperti mesin industri yang siap beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu panjang, sementara jet pribadi dirancang sebagai kendaraan yang fokus pada fleksibilitas dan ketersediaan, bukan pada transportasi massal atau tingkat redundansi ekstrem. Ketika perbedaan ini dianalisis dari perspektif rekayasa struktural, kesenjangan menjadi semakin jelas. Fuselase pesawat komersial dirancang untuk mendistribusikan beban yang terkait dengan presurisasi berulang, sementara sayapnya dibuat untuk menekuk selama ratusan ribu siklus tanpa mengorbankan integritas struktural. Sistem hidrolik, listrik, dan kontrolnya memiliki duplikasi atau triplikasi, dan masing-masing elemen ini dirancang dengan margin keselamatan agar pesawat dapat menoleransi kegagalan yang dapat diprediksi tanpa kehilangan kemampuan operasional yang aman. Pada jet pribadi, desain tetap aman, tetapi difokuskan pada operasi dengan keausan berulang yang lebih sedikit. Strukturnya lebih ringan, redundansi biasanya lebih rendah karena regulasi memperbolehkan, dan misinya juga tidak memerlukan tingkat toleransi kegagalan yang setinggi itu. Tujuannya berbeda, efisiensi, ketersediaan, dan performa di berbagai lingkungan. Yang penting adalah perbedaan ini bukan soal gaya atau filosofi perusahaan. Mereka didukung oleh regulasi penerbangan. Misi masing-masing pesawat menentukan kategori sertifikasinya. Dan kategori tersebut tidak menuntut hal yang sama karena tidak dirancang untuk hal yang sama. Jika misinya berbeda, desainnya berbeda. Dan jika desainnya berbeda, keselamatannya juga akan berbeda. Pada titik ini, ada sesuatu yang patut diperhatikan lebih rinci. Menurut aturan apa masing-masing disertifikasi untuk menjamin keselamatannya. Perbedaan keselamatan antara pesawat komersial dan jet pribadi tidak dimulai ketika lepas landas, tidak saat masuk perawatan, bahkan tidak saat mulai beroperasi. Itu dimulai lebih awal pada saat mereka diciptakan dan disertifikasi. Dan sertifikasi itu tidak sama untuk keduanya. Pesawat komersial disertifikasi di bawah regulasi FAR25 atau setara Eropa CS25, sebuah kategori yang diperuntukkan bagi pesawat transportasi yang harus memindahkan jumlah penumpang dan kargo besar, beroperasi ribuan jam per tahun, dan menahan tingkat tuntutan struktural serta operasional yang sangat tinggi dalam penerbangan sipil. FAR25 menuntut agar struktur mampu menahan margin beban jauh di atas kondisi operasi normal dan menetapkan kriteria ketat agar sistem hidrolik, listrik, navigasi, dan kontrol menjaga redundansi yang cukup sehingga kegagalan tidak membahayakan penerbangan. Filosofi yang memandu pendekatan ini berasal dari premis yang sangat jelas. Pesawat harus mampu mempertahankan penerbangan yang aman meskipun sesuatu gagal, dengan mengintegrasikan dalam desainnya kemampuan untuk menoleransi kegagalan tanpa mengorbankan keselamatan. Prinsip ini menjadi salah satu pilar yang membangun penerbangan komersial modern. Selain itu, FAR25 memberlakukan uji ketat yang mencakup evakuasi lengkap dalam waktu kurang dari 90 detik, pengujian presurisasi, ketahanan terhadap api, tabrakan dengan burung, verifikasi struktural di bawah beban kompleks, analisis toleransi kerusakan, dan demonstrasi operasi dalam kondisi cuaca yang ekstrem. Pengujian ini dirancang untuk mencakup berbagai situasi operasional dan memastikan pesawat mempertahankan tingkat keselamatan tinggi sepanjang masa pakainya. Di sisi lain, banyak jet pribadi disertifikasi di bawah FAR23, kerangka regulasi yang dirancang untuk pesawat berukuran lebih kecil dalam penerbangan umum dan eksekutif. Ini bukan regulasi yang lebih rendah, melainkan seperangkat persyaratan yang dibuat untuk misi yang berbeda, di mana tuntutan disesuaikan dengan berat karakteristik pesawat dan lingkungan operasional tempat pesawat diharapkan beroperasi. FAR23 misalnya tidak menuntut redundansi yang sama pada sistem hidrolik, avionik, sistem listrik,
atau sistem presurisasi. Banyak jet ringan beroperasi dengan sistem lebih sederhana, dengan saluran redundan lebih sedikit dan margin beban lebih rendah karena mereka tidak ditujukan untuk mengangkut ratusan orang atau beroperasi ribuan jam per tahun. Mereka juga tidak diwajibkan menunjukkan ketahanan struktural yang sama terhadap kerusakan atau benturan. Filosofi mereka biasanya fail-safe, di mana kegagalan memaksa penerbangan segera dihentikan, bukan harus dilanjutkan secara normal. Perbedaan menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan uji fisik. Sementara pesawat FR-25 harus melewati uji beban yang menekan struktur hingga 150% dari batas operasionalnya, pesawat FAR-23 dikenakan beban lebih rendah sesuai dengan kategorinya. Bukan karena kurang aman, tetapi karena misinya tidak menuntut margin yang sama. Ini diterjemahkan langsung pada cara konstruksi kedua jenis pesawat, di mana pesawat komersial menggabungkan sistem redundan karena kategorinya menuntut struktur mampu menahan siklus hidup panjang karena operasinya memerlukan, dan kriteria toleransi kerusakan ditentukan oleh sertifikasinya, sementara jet pribadi bisa lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih efisien karena aturan sertifikasinya mengakui bahwa lingkungan operasionalnya berbeda. Namun sertifikasi hanyalah titik awal. Setelah beroperasi, pesawat memasuki dunia perawatan, operasi, dan standarisasi yang semakin memperluas perbedaan ini. Jika pesawat komersial diatur dan diuji untuk menahan beberapa kegagalan, perbedaan apa yang muncul ketika keduanya masuk ke operasi dan perawatan nyata? Dalam praktik sehari-hari, perbedaan itu tidak lagi hanya bersifat regulasi dan mulai tercermin dalam cara masing-masing pesawat dipelihara, dioperasikan, dan diintegrasikan ke dalam lingkungan teknisnya. Keselamatan tidak hanya didefinisikan dalam manual, tetapi bagaimana hal itu diterapkan setiap hari dalam sistem operasional yang sangat berbeda. Maskapai komersial beroperasi dalam sistem yang sangat terindustrialisasi. Setiap penerbangan adalah bagian dari rantai besar yang melibatkan teknisi perawatan, insinyur dukungan, staf operasi, inspektor, regulator, dan produsen. Dalam lingkungan itu, di balik setiap pesawat ada ratusan profesional yang bekerja secara terkoordinasi dalam sistem di mana perawatan diorganisir dengan tepat melalui inspeksi A, C, dan D yang ditetapkan berdasarkan jam terbang, siklus, dan kalender, sehingga semuanya tetap standar agar pesawat mempertahankan integritasnya, bahkan di bawah penggunaan intensif. Selain itu, dukungan teknis diatur melalui jaringan global yang memungkinkan maskapai memiliki gudang suku cadang, alat bersertifikasi, dokumentasi teknis terbaru, dan spesialis berkualifikasi di bandara utama, sehingga ketika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan diambil segera, dan bila ada anomali signifikan dalam sistem, operasi dihentikan sesuai prosedur yang ditetapkan karena keselamatan operasional adalah bagian dari fungsi sistem itu sendiri. Di kokpit terjadi hal yang sama. Pilot maskapai mengikuti simulator setiap 6 bulan dengan evaluasi wajib untuk prosedur, keadaan darurat, CIRM, dan pengambilan keputusan. Standarisasi begitu ketat sehingga dua pilot yang belum pernah terbang bersama bisa beroperasi seolah-olah mereka selalu terbang bersama setiap hari. Faktor manusia tidak dibiarkan secara kebetulan. Semuanya diatur, dilatih, dan dikontrol. Dalam dunia jet pribadi, realitasnya sangat berbeda. Ada operator korporat kelas 1 dengan standar yang luar biasa tinggi. Tetapi juga ada perusahaan kecil, operator individu, bahkan pemilik pribadi yang tidak memiliki struktur teknis atau kapasitas logistik yang sama. Perawatan tetap aman, tetapi tidak selalu diindustrialisasi dengan intensitas atau frekuensi yang sama. Regulasi memungkinkan variasi ini karena misinya juga berbeda. Jet pribadi terbang lebih sedikit jam per tahun di lingkungan yang lebih fleksibel dengan siklus operasi yang tidak teratur. Tetapi fleksibilitas itu sendiri memperkenalkan ketidakpastian. Perawatan terjadwal ada, tetapi dapat berbeda tergantung pada anggaran, ketersediaan suku cadang, atau kriteria internal operator.
Poin penting lainnya adalah manajemen suku cadang dan dukungan teknis. Maskapai memiliki akses langsung ke stok suku cadang. Sebaliknya, operator jet pribadi mungkin bergantung langsung pada produsen untuk mendapatkan komponen tertentu, yang berarti waktu tunggu lebih lama dan, dalam beberapa kasus, keputusan operasional lebih ketat. Dalam hal keausan, perbedaan tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif. Karena sementara pesawat komersial mengumpulkan jam dan siklus secara sistematis dan memungkinkan prediksi yang tepat kapan setiap komponen harus diperiksa berkat penggunaan yang dapat diprediksi, pada jet pribadi pola penerbangan dapat sangat bervariasi antara rute pendek dalam satu hari, periode lama di darat, operasi di bandara terpencil, dan profil penerbangan yang kurang seragam. Keadaan ini diperparah oleh faktor manusia, yang juga memperkenalkan perbedaan ketika melihat bagaimana pilot maskapai beroperasi di bawah prosedur standar yang sangat jelas dan dalam tim lengkap. Sementara penerbangan pribadi dapat melibatkan kru yang lebih sedikit, tingkat standarisasi lebih rendah, dan lingkungan operasi yang lebih berubah-ubah. Seorang pilot pribadi mungkin sangat kompeten, tetapi konteks tempat ia bekerja tidak sama dengan maskapai. Disinilah kesenjangan menjadi jelas. Dengan satu sistem terindustrialisasi dibandingkan sistem yang lebih fleksibel, keduanya aman tetapi tidak setara. Dan dimensi operasional ini hanyalah satu bagian dari gambaran keseluruhan. Karena ketika masuk ke tingkat rekayasa internal, di mana redundansi, toleransi terhadap kegagalan, dan arsitektur sistem berperan, muncul perbedaan yang lebih mendalam lagi. Ketika melihat struktur internal masing-masing pesawat, perbedaan menjadi semakin jelas. Bukan soal kemewahan, kenyamanan, atau estetika, melainkan bagaimana sistem dirancang untuk menangani kegagalan dan menyerap beban dalam margin yang telah ditetapkan. Di tingkat inilah keselamatan berhenti menjadi persepsi dan dipahami sebagai hasil langsung dari desain. Di pesawat komersial, redundansi merupakan bagian penting dari arsitektur karena regulasi menuntut agar pesawat dapat mempertahankan penerbangan yang aman meskipun salah satu sistem utamanya berhenti berfungsi. Dalam praktiknya, hal ini tercermin pada cara sistem hidrolik diatur, yang biasanya dibagi ke dalam sirkuit independen, sehingga jika salah satu gagal, sirkuit lainnya tetap beroperasi dan menjaga kendali pesawat bahkan terhadap kegagalan tambahan melalui sistem alternatif yang mampu mempertahankan fungsi-fungsi esensial. Pendekatan yang sama diterapkan pada avionik, di mana pesawat komersial dilengkapi dengan beberapa komputer penerbangan, banyak sistem navigasi, redundansi sensor, jalur kontrol alternatif, dan proteksi silang. Setiap komponen kritis memiliki cadangan, dan cadangan ini dievaluasi melalui analisis yang menentukan bagaimana sistem merespons kegagalan berganda, sehingga sistem-sistem ini tetap dapat berfungsi dengan aman bahkan saat terjadi kegagalan berantai. Pada jet pribadi, arsitekturnya tetap aman, tetapi difokuskan pada pendekatan yang berbeda di mana tujuan utamanya adalah bisa mendarat dengan aman saat terjadi kegagalan, bukan melanjutkan operasi dalam kondisi normal. Banyak jet ringan beroperasi dengan konfigurasi hidrolik yang lebih sederhana, kadang hanya 2 sirkuit atau bahkan 1 tergantung modelnya, sehingga jika terjadi anomali, prosedur biasanya adalah mengalihkan dan memprioritaskan pendaratan. Demikian juga, sistem listrik dan avionik biasanya memiliki tingkat redundansi yang lebih terbatas, dengan cadangan lebih sedikit karena desainnya menyesuaikan dengan profil operasi yang berbeda. Ini bukan karena kekurangan teknis, tetapi merupakan desain yang konsisten dengan misinya sebagai pesawat yang terbang lebih sedikit jam, mengangkut lebih sedikit orang, dan beroperasi di lingkungan berbeda sehingga regulasi FR 23 tidak menuntut tingkat redundansi sedalam FR 25 karena dalam kategorinya dianggap cukup untuk memenuhi tujuan operasional. Dalam aspek struktural, batas fisik juga mencerminkan perbedaan ini, dengan sayap yang dirancang untuk menahan siklus beban ekstrem selama ratusan ribu jam dan struktur yang mampu menoleransi presurisasi berulang, manuver berat, turbulensi hebat, dan kondisi cuaca ekstrem, sehingga uji beban maksimum mendorong sayap hingga sekitar 150%
dari batas operasionalnya sebagai demonstrasi kekuatan struktural yang direncanakan. Dalam kasus jet pribadi, margin struktural tetap aman tetapi skalanya berbeda, dengan kelelahan kumulatif lebih rendah karena jumlah siklus tahunan lebih sedikit, sehingga struktur tidak dirancang untuk operasi kontinu dalam jangka panjang, melainkan profil penerbangan yang lebih sporadis, lebih fleksibel, dan dengan keausan berulang lebih rendah. Selain dari aspek rekayasa, kondisi nyata di mana setiap pesawat beroperasi juga memengaruhi mulai dari ketinggian dan rute hingga bandara, profil penerbangan, dan konteks operasional yang dihadapi masing-masing dalam praktik. Dengan perbedaan ini dalam pikiran, menjadi tidak bisa dihindari untuk melihat apa yang terjadi ketika masing-masing menghadapi lingkungan, ketinggian, dan rute yang juga tidak sama. Bagaimana konteks itu memengaruhi cara keselamatan dikelola? Dalam praktiknya, lingkungan operasional memperkenalkan dinamika yang jauh melampaui desain pesawat, karena cara penerbangan direncanakan, operasi diawasi, dan kontingensi dikelola langsung memengaruhi tingkat keselamatan yang dapat dipertahankan dalam setiap jenis operasi. Pesawat komersial beroperasi dalam sistem yang sangat terkontrol, rutenya telah ditentukan sebelumnya, dioptimalkan, dan diawasi oleh jaringan kontrol yang mencakup hampir seluruh dunia. Penerbangan komersial lepas landas dengan mengetahui persis tingkat ketinggian yang akan digunakan, rute yang akan ditempuh, alternatif yang tersedia, dan prosedur yang diterapkan jika terjadi kontingensi. Saat dalam fase jelajah, pesawat komersial biasanya terbang pada ketinggian tinggi antara FL 350 dan FL 410. Pada tingkat ini, lalu lintas diatur, dan pesawat memiliki margin yang cukup untuk terbang di atas turbulensi dan fenomena cuaca buruk. Selain itu, penerbangan ini berlangsung di ruang udara yang diawasi, di mana pengendali memastikan pemisahan, keteraturan, dan keselamatan di setiap segmen rute. Jet pribadi beroperasi di lingkungan yang lebih variabel, di mana kekuatan utamanya adalah fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai skenario yang berarti menghadapi situasi yang kurang dapat diprediksi. Pesawat ini dapat menggunakan bandara kecil, landasan pendek, lapangan udara terpencil, dan lokasi dengan infrastruktur lebih terbatas, dan seringkali pendekatan dilakukan dengan dukungan teknis yang lebih sedikit, sistem panduan lebih sederhana, dan layanan darat yang lebih minim dibandingkan bandara besar. Ketinggian penerbangan juga memperkenalkan perbedaan, karena meskipun beberapa jet pribadi modern dapat beroperasi pada level yang sebanding dengan penerbangan komersial, banyak yang terbang pada ketinggian lebih rendah di mana fenomena cuaca lebih berpengaruh secara langsung dengan lebih banyak es, turbulensi yang lebih terasa, dan awan lebih tebal, yang meningkatkan kemungkinan menghadapi kondisi atmosfer yang lebih menantang sepanjang perjalanan. Dalam konteks yang sama, penggunaan ruang udara menambahkan lapisan perbedaan lain, karena penerbangan pribadi dapat melintasi wilayah di mana pengawasan terbatas atau tidak ada, terutama di luar koridor utama, yang berarti beban kerja kru lebih tinggi, lebih banyak keputusan mandiri, dan dukungan eksternal lebih sedikit, sementara penerbangan komersial jarang terjadi di lingkungan yang tidak terdokumentasi dan diawasi secara luas. Kondisi ini ditambah dengan batasan performa yang juga memengaruhi bagaimana setiap pesawat dapat merespons skenario yang menantang, karena pesawat komersial memiliki daya dan kapasitas untuk naik di atas turbulensi yang intens, mengelola kondisi buruk, atau melakukan manuver dengan margin yang luas, sementara banyak jet pribadi, karena ukuran dan konfigurasi yang lebih kecil, mungkin memiliki margin yang lebih sempit ketika beroperasi dalam situasi seperti suhu tinggi, bandara di ketinggian, landasan pendek, atau muatan mendekati maksimum. Dalam kerangka yang sama, perencanaan penerbangan juga mencerminkan perbedaan ini, karena maskapai harus memperhitungkan bahan bakar tambahan sesuai dengan aturan ketat untuk kontingensi dan bandara alternatif, sementara jet pribadi, tergantung operator dan misinya, dapat menyesuaikan perencanaan dengan daya jangkau yang tersedia atau bergantung pada alternatif dengan tingkat infrastruktur berbeda tanpa berarti keselamatan berkurang, melainkan lingkungan operasional yang lebih bervariasi dan kurang distandarisasi.
Secara keseluruhan, perbedaan ini langsung memengaruhi keselamatan operasional karena setiap lapisan variabilitas memperkenalkan faktor baru yang harus dikelola, sehingga pesawat komersial dirancang dan dioperasikan untuk meminimalkan variabilitas itu melalui rute stabil, ketinggian optimal, infrastruktur yang kuat, dan pengawasan terus-menerus, sementara jet pribadi dirancang untuk beradaptasi dengan hal yang tak terduga, menerima lingkungan yang lebih beragam, yang terkadang bisa lebih menantang. Setelah meninjau desain, sertifikasi, rekayasa, operasi, dan lingkungan, gambaran menjadi jelas. Keselamatan bukan atribut yang terpisah, melainkan konsekuensi langsung dari sistem lengkap. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan pesawat komersial dan jet pribadi, kita tidak membandingkan mesin dari ekosistem yang sama, dan perbedaan itu akhirnya tercermin secara nyata dalam hasil operasional. Penerbangan komersial dirancang untuk mengurangi variabilitas hampir hingga nol. Setiap keputusan, setiap manuver, setiap perawatan, dan setiap prosedur dijalankan dalam kerangka standar, diuji, dan diaudit secara terus-menerus. Semuanya bertujuan untuk menjaga keandalan pada tingkat yang sangat tinggi. Sebaliknya, jet pribadi beroperasi di lingkungan yang jauh lebih fleksibel, di mana kemampuan adaptasi ini sangat berharga, tetapi juga memperkenalkan variasi terkait beroperasi di landasan yang lebih pendek, lapangan udara terpencil, kondisi cuaca yang kurang dapat diprediksi, infrastruktur lebih terbatas, dan perencanaan yang disesuaikan dengan kru yang mungkin bekerja di bawah tingkat standarisasi berbeda dan dukungan teknis yang sangat bergantung pada operator, sehingga tidak ada variabel ini yang secara otomatis tidak aman, meskipun secara keseluruhan menciptakan lingkungan yang lebih dinamis. Perbedaannya bukan pada teknologi, melainkan sistemik. Pesawat komersial didukung oleh perusahaan yang mengelola armadanya dengan disiplin industri, ratusan teknisi, gudang global, manual ketat, audit terus-menerus, simulator wajib, redundansi mendalam, dan jaringan besar yang dirancang agar setiap penerbangan berlangsung dalam kondisi paling terkendali. Dalam penerbangan pribadi, realitasnya heterogen. Beberapa operator korporat mempertahankan standar yang mengesankan sebanding dengan maskapai penerbangan, tetapi banyak lainnya bekerja dengan struktur yang lebih kecil, anggaran lebih terbatas, dan prosedur yang kurang seragam. Hasilnya, kualitas operasional bisa sangat baik, atau sekadar cukup, tergantung siapa yang mengelola pesawat. Variabilitas ini menghasilkan tingkat risiko yang tidak identik. Misi juga berpengaruh. Penerbangan komersial memindahkan ratusan orang setiap hari dan dirancang untuk memastikan kelanjutan penerbangan bahkan ketika sistem kritis gagal. Jet pribadi yang dirancang untuk mengangkut sedikit penumpang melalui rute fleksibel tidak diwajibkan menahan tingkat redundansi itu. Filosofinya memprioritaskan pendaratan aman saat terjadi anomali, bukan kelanjutan misi. Tidak ada pendekatan yang lebih baik. Mereka berbeda karena memenuhi kebutuhan yang berbeda. Hasil operasional mencerminkan semua ini. Penerbangan komersial mempertahankan salah satu tingkat keselamatan tertinggi di industri manapun di planet ini. Hasil dari ekosistem yang bekerja sebagai satu mesin. Penerbangan pribadi, meskipun juga aman, tidak beroperasi di bawah standarisasi yang sama, tidak menggunakan infrastruktur yang sama, dan tidak memiliki kewajiban redundansi yang sama. Risikonya tidak jauh lebih tinggi, tetapi berbeda karena beroperasi di lingkungan di mana variabel berubah lebih sering. Yang penting adalah memahami bahwa membicarakan perbedaan keselamatan tidak berarti jet pribadi tidak aman, melainkan bahwa cara pesawat dibangun dan dikelola mengikuti parameter berbeda yang ditentukan oleh misinya, kategorinya, lingkungan operasionalnya, dan filosofi penggunaannya, sehingga saat dioperasikan dalam kerangka itu, ini merupakan cara terbang yang sangat efektif, meskipun tidak mengikuti sistem atau pengalaman yang sama dengan penerbangan komersial. Pada akhirnya, perbedaan ini bukanlah kesalahan sistem, melainkan bagian dari desain penerbangan itu sendiri. Dua dunia, dua kebutuhan, dan dua filosofi rekayasa yang bersatu dalam satu tujuan. Menjaga operasi udara dalam tingkat keselamatan yang sangat tinggi, dan meskipun keduanya mencapainya,
Mereka melakukannya melalui jalan berbeda, dengan alat berbeda, dan dalam kerangka operasional yang mengikuti logika berbeda. Memahami kontras ini memungkinkan kita menghargai mengapa keselamatan tidak terlihat sama dalam setiap kasus, karena sistem yang mendukung setiap pesawat dirancang untuk merespons konteks operasional yang berbeda. Dari perspektif ini, setiap lepas landas menampilkan hasil dari dekade keputusan teknis, keseimbangan desain, dan mekanisme yang dirancang untuk menangani kemungkinan yang tidak terduga dengan presisi senyap, mengingatkan kita bahwa penerbangan bukan hanya soal mesin, tetapi sistem kompleks yang bekerja selaras. Untuk terus mengetahui bagaimana sistem yang menjaga langit tetap bergerak dibangun dan dioperasikan, berlanggananlah dan lanjutkan perjalanan ini di video-video berikutnya.